Apa-apa, yang penting sama-sama. Kita nengok raport masing-masing. Tapi mudah-mudahan kita husnul khotimah. Amin ya rabbal. Lalu yang terakhir, ini yang penting yang saya sampaikan, qada dan qadar. Apa perbedaan qada dan qadar? Silakan. Ibu-ibu. Yang ibu tahu qada itu apa, qadar itu apa? Qada dan qadar itu takdir syarruhu wa khairuhu, syarrihi wa syarr. Yang qadar kan sudah sampaikan di sini. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada qadar khairihi wa syarrihi. Jadi qada ada yang baik, ada yang tak baik. Qadar juga begitu. Jadi kalau qada dan qadar itu beda. Saya sampaikan, kalau qada ilmullah, ilmunya Allah, keputusan Allah yang tak bisa ketahui. Pengetahuan Allah tentang kepastian keputusan yang terjadi di dunia. Itu qada. Kalau takdir adalah yang terjadi saat ini. Mohon maaf, begini. Saya hari apa nih sekarang, Bu? Sabtu tanggal 14 September. Allah sudah tahu sebelum langit dan bumi diciptakan, 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, Allah sudah tahu Nuruddin tanggal 14 September 2024 jam 10 pagi memulai kajian hadis bersama Majlis Taklim Saum Shadaqatul Ummahat. Itu Allah sudah tahu. Dan ternyata di Sabtu pagi tanggal 15 September Nuruddin hadir. Itu namanya takdir. Ya, paham ya? Kenapa, Bu? Ketetapan, keputusan. Qada itu keputusan, takdir itu ketetapan. Bedanya, kalau qada kita tak bisa prediksi. Kalau takdir bisa diprediksi. Makanya di takdir inilah banyak yang ada perbedaan-perbedaan ulama. Ada yang sesat memaknai takdir namanya Mu'tazilah. Apa, Bu? Mu'tazilah. Ini sesat. Apa kata Mu'tazilah? Semua takdir manusia itu tergantung manusia. Jadi manusia jahat karena manusianya sendiri. Manusia baik karena manusianya sendiri. Manusia kaya karena dia kerja. Manusia miskin karena dia nggak kerja. Jadi tak ada Allah, kata Mu'tazilah. Jadi semua yang terjadi di dunia ini, apa kata manusia dong? Jadi kalau orang mempercayai seperti ini, maka tak perlu dia sholat, tak perlu dia berdoa. Dan itu terjadi banyak orang. Saya nih Pak Ustadz, saya bisa kaya nih Pak Ustadz, karena dari kecil saya bekerja keras Pak Ustadz. Saya nih kaya nih Pak Ustadz, karena saya sudah mulai berbisnis sejak umur SD Pak Ustadz. Makanya saya kaya Pak Ustadz. Jadi kamu kaya? Iya, saya kaya karena kerja Pak Ustadz. Bahaya, ini namanya Mu'tazilah. Dia lupa dengan Allah. Dia lupa dengan doa orang tua. Yang setiap malam orang tua doa, ya Allah, jadikan anak saya soleh-solehah. Jadikan anak saya itu yang sukses, yang bisa berdakwah, yang bisa sukses dalam agama dan bangsanya, bermanfaat bagi masyarakat. Jadikan dia direktur. Ibu pernah tahu doa orang tua 40 tahun yang lalu? Malam-malam dia berdoa kepada Allah. Terus ketika ibu kaya, orang tua saya petani Pak Ustadz. Saya kaya nih kan karena saya mulai bisnis Pak Ustadz tanpa bantuan orang tua. Berarti saya kaya nih karena saya Pak Ustadz. Sombong. Padahal doa orang tua ada yang terselip 50 tahun yang lalu yang ibu tak pernah merasakan. Makanya jangan anggap Nuruddin bisa ceramah kemana-mana karena doa orang tua yang pernah diterima oleh Allah SWT. Jadikan anak saya yang soleh Pak Ustadz. Jadikan dia bermanfaat bagi bangsa negara. Tak boleh kita sombong. Apa maknanya, Bu? Nabi Zakaria berdoa dari umur 21 tahun baru diterima 90 tahun umurnya. Bayangkan coba, punya anak Nabi Zakaria di umur 90 tahun. Ibu tak punya anak 5 tahun sudah ngeluh, aduh saya udah doa, berkali-kali saya umroh minta anak tak dikasih sama Allah, tak adil sama Allah. Ibu berapa tahun? Baru 3 tahun Pak Ustaz. Kalah sama Nabi. Nabi Zakaria umur 90 tahun baru punya anak. Berarti coba, seorang Nabi, sekelas Nabi saja harus membutuhkan puluhan tahun diterima doanya sama Allah. Makanya ibu, kalau ibu berdoa tak diterima sama Allah, bukan Allah tak menerima doa ibu, tapi Allah mengajarkan kepada kita agar kita tidak berhenti berdoa. Kalau ibu berharap kepada Allah, meminta kepada Allah, dikasih langsung, berarti ibu tak perlu
Ya Allah, saya mau minta mobil. Besok dikasih mobil. Ya Allah, saya mau haji. Besok haji. Ya Allah, minta duit 1 miliar. Datang 1 miliar. Maka nyantai ibu. Kenapa nggak doa? Udah. Aku permintaan semua dikasih sama Allah. Makanya kenapa kita terus berdoa? Karena tidak semua doa itu langsung diterima sama Allah. Makanya diajarkan oleh Nabi Muhammad tetap berdoa, berusaha kepada Allah. Mu'tazilah adalah orang yang punya pemahaman semua yang terjadi karena manusia. Yang kedua namanya Jabariyah. Yang kedua namanya apa? Jabariyah. Bukan Jabariyah. Kalau Jabar adalah nama Allah. Jabariyah. Apa Jabariyah itu? Orang pemahamannya semua manusia di dunia ini dipaksa oleh Allah. Dia jahat karena Allah. Dia berdosa karena Allah. Dia masuk surga karena Allah. Dia masuk neraka karena Allah. Menyalahkan Allah. Paham? Namanya Jabariyah. Kalau Jabariyah punya pemahaman manusia tak bisa ngapa-ngapain di dunia. Berarti kalau miskin karena Allah bikin miskin. Kalau kaya berarti memang Allah pilih kasih, dia bikin kaya. Saya enggak. Dia jahat berarti. Kalau ada orang, kenapa kamu berbuat jahat? Ya jahat ini kan takdir Pak Ustaz. Berarti memang Allah saya takdirkan jahat. Na'udzubillah min dzalik, murtad. Salah. Kenapa? Karena kita dikasih akal. Kita dikasih nafsu. Mau ikut akal apa ikut nafsu? Tinggal pilih. Sama dengan ibu sekarang nih. Pergi selesai dari pengajian ini, ibu langsung pulang ke rumah atau masih ke pasar? Siapa yang menentukan? Ya Allah, saya ini mau kemana ya Allah? Mau ke pasar atau ke rumah ya Allah? Kenapa kamu nggak bergerak? Nunggu takdir Allah. Mana bisa kayak gitu? Aneh kan orang ini kan? Ini tak betul. Ibu terus ibu sudah kebelet mau pipis. Ini mau ke WC rumah atau ke WC kantor? Ya Allah, tolong petunjuknya ya Allah. Apa pula? Kenapa kamu? Saya tunggu takdir dari Allah. Kenapa? Iya, saya mau ke toilet kantor atau ke ini? Kantor rumah, kantor rumah. Akhirnya kata suami, kamu ngaji sama siapa? Itu kemarin sama Ustaz Nuruddin. Ustaz Nuruddin pula salah. Bukan seperti itu. Berarti ibu bisa menentukan takdir kan? Bisa kan? Jadi kalau ada orang bilang saya jahat nih karena Allah, tak betul. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sudah sediakan ini masjid, ini mall. Mau ke masjid atau ke mall? Hah? Ke masjid di mall. Ke masjid tapi yang di mall. Jawaban cerdas. Orang kan lebih banyak condong kemana kalau nengok masjid? Apakah lebih ramai masjid atau mall orang? Mall ramai. Iya, apalagi perempuan kalau sudah diajak ke mall. Tujuannya beli sepatu, sampai ke mall enggak sepatu yang dibeli. Semua ditunjuk. Ah, ini bang, ini bang, ini bang, ini bang. Makanya suami kadang dipegang lah erat tangannya itu. Masuk ke mall dipegang. Itu antara romantis dan ekonomis itu. Kalau ditanya, kenapa Pak Ustadz? Ini takdir Pak Ustadz. Kita harus lawan takdir ini. Kenapa? Kalau sempat istri saya takdirnya banyak beli belanja, habis duit kami Pak Ustadz. Stres kami Ustadz. Ngumpulin duit satu bulan itu susah Pak Ustadz. Makanya nggak heran suami-suami mati karena istri. Di sinetron. Paham Bu ya? Jadi kalau Jabariyah itu orang memahami bahwa manusia tak bisa ngapa-ngapain. Semua atas dasar kehendak Allah. Jadi dia jahat karena Allah katanya. Ini salah. Yang betul apa Pak Ustadz? Ahlus sunnah wal jamaah. Gimana dia Pak Ustadz? Tetap berusaha biar Allah yang tentukan aku kaya atau miskin. Tetap berusaha aku menjadi orang baik, aku menjadi orang yang masuk surga. Itu Allah yang menilai. Yang penting aku terus berikhtiar, berusaha. Sama dengan ibu minum obat. Jangan sampai ibu setelah ngaji ini, ngaji masalah qada dan qadar pulang ke rumah, kenapa kau minum obat? Kalau Allah tak bikin mati, tak mati bang. Minum obatnya kan asam lambung naik. Enggak, saya enggak percaya sama obat, saya percaya sama Allah. Ini tak betul ini. Iya. Ibu mempercayai masalah qada dan qadar bukan seperti itu. Itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi mulai ngaji habis ini, jangan ibu pokoknya tak boleh percaya sama dokter, tak boleh percaya obat, percaya sama Allah. Bukan begitu caranya. Sama lah dengan ibu naik motor tak pakai helm. Kenapa kau tak pakai helm? Nanti mati kata polisi. Mau dipakai helm, tak pakai helm Pak Polisi. Kalau memang Allah bikin mati. Dalam helm pun mati Pak Polisi. Pak Polisi jangan ngatur-ngatur saya. Saya udah percaya sama kodok dan kotor. Bukan seperti itu caranya guys. Seperti itu, paham Bu ya? Sama dengan ibu dengan suami, abang nggak kerja, tak kerja kalau Allah bikin kaya, dek katanya. Ya udah, siangnya bangun
Nggak masak deh. Kalau Allah tak bikin kenyang, kenyang tak kenyang itu urusan Allah. Jadi nggak masak, nggak usah masak lah. Kena satu-satu kan? Paham maksudnya Bu? Kita percaya sama takdir, tapi ikhtiar dan doa tetap lanjut, lancar. Nah itu Ibu bisa sampaikan setelah ngaji sama saya nih. Ibu sampaikan ke suami, abang sini dulu. Anak-anak sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Sudah tahu artinya kodok dan kodar? Nggak tahu. Nah itulah salahmu katanya. Buka live Ustaz aja diulang. Boleh di Facebook saya ada. Apa nama Ustaz? Muhammad Nuruddin Zaini, M-nya 1, Muhammad Nuruddin Zaini. Kita ulang aja di rumah kuat-kuat. Nah, iya. Panggil suaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang dirahmati oleh Allah SWT. Para abang, para kakak, para adik yang diceramain suami sama anak-anak. Muhammad M-nya 1, Muhammad Nuruddin Zaini. D-nya 2, Muhammad Nuruddin Zaini. Kalau di YouTube sudah ada kan? Unza Official. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. Komen. Amin. Paham Bu ya masalah qadar dan qadar. Dan takdir ini ada 2 macam. Tulis Bu ya. Yang pertama namanya takdir mu'allaq. Wow, Masya Allah langsung di add friend. Nah, boleh nanti. Takdir ada 2. Yang pertama namanya takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq. Pakai ain ya sebenarnya, pakai a tulisannya mu'allaq. Takdir yang digantungkan dengan usaha. Itu bahasa Indonesianya. Takdir yang digantungkan dengan usaha. Makanya ada istilah rajin pangkal. Rajin Bu. Rajin pangkal. Hemat pangkal. Katanya kalau nabung kaya. Tak taunya nabung 1 bulan sudah dicongkel. Gimana mau kaya? Nggak kaya itu nabung itu. Nabung itu yang kaya itu sesuai dengan Nabi, sedekah. Mana kosot min malin, mana kosot sodokotun min malin. Tidak akan pernah berkurang harta itu dengan sedekah. Maka ditambah matematika Nabi. Silakan Ibu coba praktekkan sedekah subuh, praktekkan sedekah setiap Jumat, insya Allah datang mengalir. Itu matematika Allah. Jangan bukan matematika yang di sekolah. Banyak orang yang rajin nabung Bu. Iya kalau yang istiqomah bisa naik haji. Ada yang sudah 2 bulan ditengok, digunting, tarik ini, ditarik dulu yang deket-deket itu kan. Kok tahu Ustaz? Dulu saya pernah nabung juga di celengan. Akhirnya karena nggak bisa ditarik duit, mau ambil 5.000 dipecahkan aja semuanya. Tak bisa. Jadi takdir mu'allaq itu adalah takdir yang digantungkan dengan usaha. Kalau rajin membaca, rajin belajar, maka insya Allah pandai. Hemat, kemudian kerja keras, insya Allah kaya. Itu namanya takdir mu'allaq. Jadi diusahakan. Istilahnya begini, memang saya percaya dengan takdir. Kalau kamu nggak kerja ya nggak bakal kaya. Makanya orang yang tak percaya seperti ini, dia bikin uka-uka. Dunia lain. Katanya naruh duit 1 juta nanti akan bisa tambah. Kan ada seperti itu Bu. Nah, itu namanya nggak mau bekerja dia. Akhirnya habis dikuras atau masuk ke, mohon maaf, yang dulu pernah ikut MLM ya kan. Nah, MLM ada yang seperti itu kan, nabung dulu akhirnya orangnya kabur. Ada seperti itu kan. Hanya dengan nabung 250.000 1 tahun sudah dapat 1 juta, 100 juta. Oh berbondong-bondong, rupanya kantornya palsu, hilang orangnya. Hilang duit 10 juta. Naudzubillah min dzalik. Makanya Ibu jangan tergiur ketika ada SMS, telepon, Anda akan memenangkan poin. Jangan Ibu. Pak Ustaz, ini motornya mau dikasih siapa? Bapak nggak mau ya motornya ini hadiah. Kan ada yang seperti itu kan, dihipnotis dia. Kemudian yang kedua namanya takdir mubrom. Ya, takdir mubrom, ketetapan Allah yang tak bisa dirubah. Takdir mubrom, ketetapan Allah yang tak bisa dirubah. Seperti apa? Mubrom Bu. M-U-B-R-A-O, mubrom. Kalau tulisan bahasa Arabnya M-Mim-Ba-Ro-Mim, mubrom. Takdir mubrom itu adalah takdir yang tak bisa dirubah dengan manusia. Seperti apa?
jenis kelamin. Dilahirkan laki-laki, dilahirkan perempuan. Makanya orang yang tak terima dengan ketetapan ini operasi. Ada kan, Bu? Ditakdirkan oleh Allah menjadi orang Indonesia yang hidungnya sedemikian saja. Hidungnya ya, mancung-mancung kan? Operasi plastik. Orang kalau sudah tak mau dengan takdir yang Allah berikan, maka dirubah. Dikasih plastik. Aqua gelas. Iya. Begitu tetangga bakar sampah, layu semua. Kenapa kok meleleh? Plastik semua Pak Ustaz. Silikon semua. La ilaha illallah. Maka terima. Kenapa saya kok nggak ganteng, nggak seperti orang? Kamu kan sudah ditakdirkan orang Jawa. Kenapa Nabi Muhammad itu kok malah keturunan Arab? Kenapa nggak keturunan Jawa, keturunan Sumatera? Itu sudah ketetapan Allah. Namanya takdir mob. Kenapa saya terlahir sebagai laki-laki padahal jiwa saya perempuan? Makanya malam-malam dia berubah, namanya harusnya Ismail. Pas malam siapa? Ismiati. Ya kan, Bu? Panggilannya Iis. Siang Ismail, malam Ismiati. Ini tak betul ini. Instagramnya Iis. Nah, kalau orang-orang yang boti, sekarang kan bahasanya boti kan? Boti, bences tuh. Itu kalau ngaji ini insaf dia. Kan ada yang bilang sebenarnya Allah, saya ini hati saya sudah perempuan, Pak Ustaz. Beda dengan kalau dilahirkan namanya itu namanya apa namanya? Muskilah, apa namanya itu? Kelamin dua, itu beda. Tapi kalau jelas-jelas lahir laki-laki, tapi karena dia pergaulan, maka bisa dirubah. Jangan karena ini sudah takdir Allah. Saya ini sudah kan kamu dilahirkan laki-laki, ya tapi jiwa saya ini jiwa perempuan. Maka dirubah sedemikian rupa. Akhirnya ketika sudah mau meninggal bingung. Orang tua kubur nih, mau dimandikan secara wanita atau laki-laki. Yang terjadi artis kan ada kemarin, akhirnya keluarganya pengen laki-laki, tapi kawan-kawannya pengen perempuan, kan repot. Mau 3 lapis atau 6 lapis? Ibadah umroh atau haji itu sah? Kalau ibadah umroh itu kan sah-sah saja sebenarnya kan. Kalau pakai penutup, kalau dia laki-laki tak sah kan? Maksudnya kepalanya itu kan tak boleh ditutup. Seperti itu ya. Nanti pertanyaan boleh. Sampai di sini sudah paham ya tentang takdir? Inilah kajian, ada 4 termen. Yang pertama tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan terakhir. Apa itu ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan ini adalah kebaikan tak terbatas. Ihsan itu seakan-akan selalu kita dimonitor oleh Allah. Kita sholat seakan-akan ada Allah di samping kita. Kita sholat bukan karena manusia. Kita sholat bukan karena ada jabatan, karena ada bos, tapi kita beribadah karena kita takut kepada Allah. Itu namanya ihsan. Selalu diawasin oleh Allah. Itu namanya ihsan. Ihsan ini yang sudah disebut oleh Allah termasuk juga berbakti kepada orang tua. Jadi ihsan itu, Bu, seakan-akan kita dilihat oleh Allah, seakan-akan kita melihat Allah dan dilihat oleh Allah. Kalaupun kita tak bisa melihat Allah, Allah pasti melihat kita. Kemanapun kita pergi, Allah itu tahu. Sembunyi dimanapun kita, Allah itu tahu. Jangan dianggap Allah itu hanya ada di masjid. Jangan dianggap Allah itu hanya ada di Ka'bah, di Madinah, di Musolla. Tapi Allah selalu menengok kita sebagaimana CCTV. Maling, orang kalau sudah masuk ke tempat ada nengok CCTV, gak jadi dia. Apalagi ditulis besar-besar, Anda sedang diawasi CCTV. Padahal CCTV-nya rusak 3 bulan. Cuma tulisannya, gak jadi. Begitu orang takut sama CCTV, tapi tak takut sama Allah. La ta'khuduhu sinatun. Allah tidak ngantuk, Allah tidak Berapa banyak orang dia tak malu, mohon maaf, sama dengan berbuat dosa. Orang tak ada takut-takutnya berbuat dosa kepada Allah. Padahal di depan manusia orang malu. Jangankan berbuat dosa, ngupil. Ibu tahu ngupil? Kayak mana ngupil, Bu? Ibu coba bulilah ngupil depan saya. Pak Ustadz, mau kemana, Pak? Malu atau malu? Ngupil saja yang tak dosa. Ngupil dosa apa tak berdosa? Enggak dosa.
Tapi kalau ibu lakukan di depan Ustadz Nuruddin, ngupil. Pak Ustadz, malu tak malu? Tapi orang banyak yang berbuat maksiat, tak malu-malu sama Allah. Di mana saja. Dia kira, macam ada orang, berapa banyak orang ngambil kotak infak di musola itu kan? Nah, diem-diem gini. Banyak kan? Orang pura-pura datang ke konter HP, tiba-tiba HP-nya diambil. Di Medan kemarin ngambil ayam. Ya kan? Klepto juga banyak. Nah, yang saya tengok di CCTV itu, di market dimanapun, dia tak takut sama Allah. Ketika tahu kalau ada CCTV, baru dia takut. Coba bayangkan. Apa maknanya? Jadi bukan karena besar kecilnya dosa yang diperbuat manusia, tapi kepada siapa engkau berbuat dosa. Jangankan berbuat dosa, ngupil saja, kentut dosa apa tak dosa? Malah wajib karena penyakit dikeluarkan. Ibu kentut di depan saya, Pak Ustadz. Malu tak malu? Tapi kan nggak berdosa, Bu. Maksudnya ada nggak orang yang kentut dosa? Ada. Siapa yang kentut haram gitu misalkan? Siapa yang kentut di depan Pak Kiai haram? Gak ada kata-kata haram tuh. Tapi ibu lakukan di depan manusia. Gimana coba kalau ibu berbuat maksiat? Mohon maaf, Nabi Adam diusir dari surga. Mohon maaf, ditelanjangin sama Allah. Diturun ke dunia, tak punya baju kan? Nah sekarang manusia berbuat dosa dalam keadaan telanjang. Na'udzubillah. Tak ada takut-takutnya. Kenapa? Karena dia pikir karena dia di hotel, dia sudah dimasuk di hotel, tak ada orang yang tahu. Yang tahu cuma aku dan kamu. Kenapa ketawa Bu? Kenapa Bu? Kentut Bu? Enggak Bu. Masya Allah. Kenapa kok ibu-ibu? Baik, itu saja dulu yang saya bahas. Kita buka dialog interaktif. Silahkan Ibu. Silahkan kalau ada pertanyaan. Kenapa Ibu?